guys, jumpa lagi dengan gua Niko. Kali ini gua mau sharing kira-kira orang yang di usia 40 tahun ke atas olahraganya apa aja sih? Ya, jadi banyak yang mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak yang memang sudah umurnya di atas 40 tahun takut nih mau olahraga apa, atau memang berpikiran kayaknya gua udah telat. Jadi nggak ada kata telat ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan untuk olahraga sendiri, gue sarankan berapapun umur kalian tetap harus menjalankan. Jadi nggak ada kata terlambat sih sebenarnya. Ya, yang gue mau sharing kali ini di video ini adalah kira-kira olahraga apa yang bisa dilakukan oleh orang yang umurnya di atas 40 tahun. Oke, yang pertama adalah Zumba. Oke, Zumba ini salah satu olahraga yang bisa kalian lakukan karena dia menggabungkan koreografi ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong untuk Zumba, kita tahu sendiri gerakan itu kayak ada koreografinya gitu ya. Jadi mengemukakan dansa itu juga membakar kalori ya. Jadi mungkin nggak terlalu berat, tapi itu lumayan efektif buat kalian yang memang mau coba-coba nih. Untuk awal-awal mungkin kalian nggak pernah nggak pernah menggerakkan badan kalian atau belum pernah olahraga. Zumba ini salah satu alternatif ya. Jadi kalau kalian bisa melakukannya, dia kayak dansa gitu, ada koreografinya, dan itu boleh kalian coba ya. Jadi kalau kalian belum pernah, ini cocok banget buat kalian. Oke? Yang kedua adalah yoga. Nah, yoga ini juga bagus karena apa ya? Dia bisa menurunkan depresi. Jadi menenangkan diri kalian. Ini bukannya suatu latihan yang memang intensitasnya berat ya. Tapi yoga ini salah satu yang bisa jadi alternatif kalian juga kalau kalian memang belum pernah melakukan olahraga atau ingin memulai olahraga di usia yang 40 tahun ke atas. Contoh ya. Jadi boleh gak melakukan angkat beban? Boleh aja sebenarnya. Tapi kalau memang belum pernah sama sekali, ada baiknya kalian mencoba untuk olahraga yoga ini dulu ya. Jadi kalau yoga itu sebenarnya mempertahankan kekuatan otot juga. Kalau kalian bilang menenangkan pikiran juga, ya kan? Mempertahankan kekuatan otot juga, oke? Dan itu menurunkan tekanan darah juga, ya. Jadi di sini juga yoga itu banyak orang pikiran yoga gitu-gitu aja, tapi enggak ya. Yoga itu juga salah satu olahraga yang baik buat kalian yang ingin mencoba mulai berolahraga. Oke, yang berikutnya adalah pasti berjalan kaki, atau kita ngomong berjalan kaki sama lari lah. Ya, ini salah satu, kita tahu lah kalau misalkan berjalan kaki atau kita lari kecil itu sangat baik ya. Untuk satu, pasti untuk kardiovaskular, untuk kesehatan jantung, ya kan. Kalau kita ngomong itu juga membakar kalori banyak. Banyak kalian yang melakukan olahraga ini kalau di luar mungkin nggak tahu mau melakukan apa. Ini adalah salah satu olahraga yang paling simple yang bisa kalian lakukan, ya kan, which is misalkan hanya keliling komplek atau keliling jalan, atau misalkan kalian cari tempat-tempat yang memang spesial buat lari kayak GBK gitu. Kalian bisa melakukan itu di mana aja sebenarnya kalau untuk lari dan berjalan kaki ya. Oke. Nah, di sini kalian bisa melakukannya. Sebenarnya kalau untuk olahraga lari dan berjalan kaki ini bisa dilakukan oleh orang yang berusia mungkin di bawah 40 juga masih bisa. Tapi ini adalah salah satu alternatif yang bisa kalian lakukan kalau misalkan kalian baru mau mulai olahraga di usia yang 40 tahun ke atas gitu ya. Jadi ini bisa jadi satu alternatif. Oke. Yang berikutnya adalah berenang. Nah, berenang ini juga salah satu yang sangat penting karena berenang itu mengkaitkan berbagai macam otot tangan, otot bahu, otot dada, semuanya ya. Jadi persendian juga. Jadi kalau kalian memang mau coba untuk semua otot yang kena, sebenarnya berenang ini juga salah satu yang sangat efektif. Selain pembakaran kalorinya juga sangat baik, sangat banyak juga ya. Ini juga jadi salah satu olahraga yang paling disenangin ya. Satu, pasti fun. Kalau kalian yang senang olahraga berenang, pasti kalian pengen banget nih udah jalanin hobi ya kan. Satu yang berikutnya juga bakar kalori lebih baik. Dan kalau untuk berenang ini juga meningkatkan untuk kapasitas paru-paru kalian ya. Jadi
bermanfaat kardio, juga tidak membebani persendian kalian gitu loh ya. Jadi olahraga yang kita bilang berenang ini juga sangat-sangat efektif. Oke, yang berikutnya adalah bersepeda. Bersepeda itu kita tahu semua aktivitas latihan sepeda di selain kita bisa fun, bisa ketemu teman-teman, atau misalkan kalau mau sendirian juga bisa. Jadi olahraga sepeda ini adalah salah satu olahraga yang sangat diminati. Atau kalian juga, kalau kita tahu belakangan ini sebelum pandemi ini banyak orang yang melakukan aktivitas sepeda ya, entah itu sepedanya bareng-bareng teman atau sendiri atau melakukan yang kelompok gitu ya. Jadi ini adalah salah satu olahraga yang fun, bisa menambah komunitas juga. Jadi sangat baik ya kalau kalian mau coba untuk mulai olahraga bersepeda ini ya. Sepeda itu ya, kita ngomong kalau sepeda, apapun sepeda kalian ya, which is kalau misalkan kalian hanya punya sepeda lipat, sepeda road bike, itu bisa aja. Yang penting bukan sepedanya tapi olahraganya ya. Itu satu, untuk yang pasti kita untuk kardiovaskular, untuk kesehatan jantung. Dan yang paling penting adalah tidak membebani persendian kalian ya. Dibandingkan kalau misalkan kalau kalian memiliki masalah dengan persendian, bersepeda ini bisa gua anjurkan dibandingkan lu harus berlari ya. Kenapa? Satu, ya pasti untuk mengurangi membebani persendian kalian ya dibandingkan lari ya. Karena kalau sepeda ini kita tahu ya, cuman kita goes aja ya. Tadi kita nggak loncat-loncat seperti itu kan. Nah, itu sepeda. Oke. Yang berikutnya dengan latihan dumbbell. Dumbbell apa aja sih latihannya? Nah, kalau dumbbell mungkin kalian bisa pakai beli dumbbell hanya dumbbell. Kalian tahu yang ada dumbbell. Nah, ini juga kalian bisa melakukannya. Contoh, banyak variasi latihan yang kalian bisa lakukan dengan menggunakan dumbbell. Contoh, mungkin shoulder, oke? Mungkin kalian bisa bicep, oke? Mungkin kalian bisa triceps, mungkin kalian juga bisa back, ya. Jadi kalian latihan dumbbell ini bisa kalian lakukan di rumah. Dia nggak memakan tempat yang cukup luas karena kalian hanya menggunakan sepasang dumbbell. Bebannya gimana? Bebannya kalian tinggal melakukan adjustment. Kalau kalian hanya kuat sekian ya udah, jangan dipaksain gitu loh. Jadi misalkan hanya 5 kilo ya, that's it, 5 kilo. Nanti kalau udah mulai membaik, udah mulai kuat, kalian bisa naikin lagi nih 7,5 kilo, mungkin seperti itu. Jadi bertahap kalian bisa melakukan ini di rumah ya. Jadi nggak perlu sampai ke luar rumah mungkin, karena kan kalian di sini kita berfokus pada latihan yang bisa dilakukan oleh orang yang berusia 40 tahun ke atas. Jadi nggak ada kata, gue udah terlambat nih, udah 40 tahun gitu ya. Kayaknya gue mulai untuk latihan aja, kayaknya udah telat gitu ya. Jadi yang bisa gue kasih tahu ke kalian adalah latihan-latihan yang tadi gue lakukan. Tadi gue kasih latihan yang pertama tadi Zumba. Oke, yang pertama. Yang kedua tadi adalah yoga. Yang ketiga adalah berjalan kaki. Yang keempat adalah berenang. Yang kelima bersepeda. Satu yang gak kalah penting, Pilates. Nah, banyak orang mungkin nggak terlalu tahu tentang Pilates ini ya sebenarnya. Nah, Pilates ini sebenarnya sama memperkuat otot kita yang mencegah cedera. Contoh, kalau misalkan banyak kita melakukan, contoh aja ya yang simple, mungkin kita angkat galon tiba-tiba pinggang kita sakit. Nah, Pilates itu membantu hal-hal yang seperti itu. Jadi untuk persendian, mobilitas kita, pinggul atau nyeri punggung apa segala macam ya, itu untuk mengurangi resiko-resiko itu gitu loh. Sebenarnya banyak orang yang underestimate untuk Pilates ini. Apa sih latihan Pilates itu gitu kan? Tapi sebenarnya banyak banget fungsinya untuk kita nih. Nah, jadi kalau untuk perenggangan otot kita, terus untuk mobilitas kita, jadi untuk kekuatan pinggul segala macam gitu ya. Sebenarnya ini sangat baik sekali ya. Jadi kalian bisa memulai dengan aktivitas itu, latihan-latihan yang tadi gua share. Jangan takut untuk misalkan berpikiran, gua udah telat, nggak ada kata terlambat ya.
Jadi kalian bisa, itu adalah contoh alternatif yang bisa kalian lakukan untuk memulai satu kegiatan olahraga. Oke, yang berikutnya gue kasih tahu untuk bonus nih. Oke, yang gak kalah penting adalah kalian bisa melakukan olahraga plank. Nah, plank itu sebenarnya gue pernah bahas di salah satu video gue, latihan plank sebenarnya. Nah, plank itu apa sih? Plank itu adalah latihan untuk memperkuat otot core kalian. Jadi persendian untuk bagian perut ya. Gitu. Nah, itu bisa kalian lakukan. Ya, simple memang, tapi sangat banyak manfaatnya. Gitu. Ya, kalau kalian memang sering sakit punggung, sakit pinggang gitu ya. Nah, itu biasanya kita tahu lah, semua yang penyakit-penyakit itu ada di orang yang mulai usianya meranjak ke 40 tahun. Ya, itu kalian bisa atasi dengan latihan plank ini. Ya, jadi kalian boleh melakukan plank ini kalau latihan kalian ada waktu senggang mungkin ya, kalian bisa lakukan. Simple aja kok. Latihannya nanti gue kasih lihat gambarnya latihan planknya seperti apa. Nah, sebenarnya itu cuman kalian hanya menahan badan kalian di posisi atas dan nggak boleh turun, badannya itu nggak boleh turun ke bawah ya. Jadi harus lurus itu agar memperkuat bagian pinggang kalian dan punggung kalian ya. Nah, itu gerakannya simple, nggak ngapa-ngapain, cuman diem aja, tapi nggak banyak orang yang bisa melakukan itu gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan anggap itu gampang, kalian coba ngelakuin itu 1 menit ya. Kalau bisa tambah lagi 1,5 menit gitu loh. Jadi nggak banyak orang bisa melakukan itu, tapi sangat banyak manfaatnya. Oke, tadi gue udah kasih 8 variasi untuk latihan orang yang mau mulai olahraga di usia 40 tahun ya. Jadi 8 aktivitas olahraga itu bisa kalian lakukan. Sebenarnya kelihatannya gampang, mudah, tapi untuk memulai sesuatu yang kita mungkin kita nggak suka ya, karena terpaksa, karena tuntutan kita untuk di usia yang udah mulai masuk 40 tahun, banyak sakit apa punggung atau segala macam, kita harus melakukan olahraga sebenarnya. Nah, kalau misalkan olahraga ini bisa gak kita untuk mempertahankan ideal kita, mempertahankan bentuk ideal kita gitu loh. Bisa aja, ini sangat bisa ya. Salah satunya adalah kalian bisa melakukan kombinasi olahraga ini dengan cara makan kalian. Nah, balik lagi nih, sebenarnya kalau misalkan kita ngomong cara makan adalah ini salah satu yang paling sulit dibandingkan olahraga tersebut. Banyak orang yang nggak bisa melakukan olahraga, tapi nggak bisa untuk melakukan aktivitas makannya, dietnya seperti apa dia. Yaitu yang nggak bisa. Banyak orang nggak bisa seperti itu. Ya, yang satu yang mungkin bisa gua sharing ke kalian adalah kalian boleh makan karbo untuk orang yang di usia 40 tahun ya. Boleh makan karbo, tapi tidak boleh over. Nah, mungkin kalian pernah dengar di video gua sebelumnya adalah karbohidrat itu dimakan di belakangan. Ya, benar. Tapi kalau kalian umurnya udah mulai 40 tahun, nggak usah terlalu yang namanya ketat banget untuk karbohidrat. Boleh kalian untuk mengurangi karbohidrat, bagus banget. Tapi kalau kalian memang nggak bisa, itu nggak apa-apa. Kalian bisa melakukan makan karbohidrat juga boleh. Ya, jadi nggak usah yang namanya langsung diperketat banget ya. Yang kedua, memperbanyak sayuran. Nah, ini kalau kalian memang suka sayuran, ini sangat bagus banget ya. Kalian pasti suka banget kalau untuk makan sayuran. Satu, untuk mengatur kadar gula yang pasti. Oke. Yang kedua adalah mendukung pencernaan. Jadi pencernaannya itu jadi lancar ya. Kalau makan sayuran hijau, kita tahu lah ya, kalau misalkan sayuran hijau itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan diet terutama gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan sayuran ini pun kalian juga bisa melakukan kayak kombinasi seperti kalian berubah menjadi salad. Nah, itu juga boleh. Ya, jadi yang penting kalian bisa makannya ya gitu. Jadi nggak jadi beban ya. Oke.
Satu latihan yang bisa kalian lakukan tambahan ya, jadi selain dari 8 yang tadi gua kasih, kalian bisa melakukan squat. Oke, latihan-latihan yang memang tidak memerlukan beban, kalian bisa lakukan itu di rumah. Karena apa? Satu, simple, kalian nggak perlu latihan beban, kalian hanya menggunakan berat badan sendiri. Latihan squat nanti gua kirimin gambarnya, gambar seperti apa. Kalau kalian mau tahu latihan squat seperti apa, cara seperti apa, nanti gua kirimin link videonya yang pernah gua sharing, pernah gua bikin. Kalian bisa ikutin di sana. Nah, itu latihan squat itu juga bisa sangat baik buat kalian ya. Jadi kalau mulai kalian, kalau misalkan latihan mau nggak menggunakan beban, hanya menggunakan berat badan, itu juga sangat baik. Push up, oke, itu hanya untuk variasi ya. Jadi kalau misalkan squat itu untuk bagian lower body, contoh bagian paha, ya kan, bokong. Kalau push up itu untuk bagian dada kita, chest kita, dan bagian triceps ya. Oke, jadi itu bisa kalian lakukan dengan simple sebenarnya. Jadi nggak ada kata terlambat, itu simple banget. Itu latihan-latihan yang bisa kalian lakukan di rumah, bahkan nggak perlu keluar ya. Jadi untuk kalian teman-teman yang udah mulai di 40 tahun ya, jangan pernah nyerah ya. Maksudnya jangan pernah berpikiran gue udah terlambat. Nggak ada kata-kata terlambat kalau misalkan kita mau mulai olahraga ya. Atau apalagi kalau kita bilang badan kita sudah mulai tinggi kolesterolnya, gula darah kita juga udah mulai naik, ya kan? Itu bisa kita seimbangi dengan latihan-latihan tersebut. Ya, kelihatannya simple memang latihannya, gampang latihannya. Tapi untuk memulainya kadang-kadang orang nggak bisa gitu loh. Mulai startnya pasti susah karena memang kita mungkin bukan di hobinya yang di sana gitu ya. Tapi salah satu untuk membuat tubuh kita tetap sehat, apalagi di usia kita yang sudah beranjak 40 tahun gitu ya, itu sangat baik sekali ya. Kalian bisa pilih olahraga yang tadi buat share ke kalian ya. Jadi kalian bisa pilih yoga, zumba, lari, sepeda gitu ya, mau berenang, itu boleh. Kalian boleh pilih, kalian nggak perlu ngelakuin hal-hal itu semuanya, tapi pilih aja yang kalian suka. Itu adalah salah satu contoh alternatif ya. Kalau misalkan kalau kalian memang mau lakukan olahraga, kalian bisa pilih mau yang mana gitu loh. Karena semuanya sangat baik untuk mengurangi kalori, sangat baik untuk mempersehat jantung kita gitu loh. Jadi semuanya sangat baik, kalian boleh pilih mau yang mana. Oke, bisa lakukan itu perlahan-lahan, jadi nggak hanya langsung ngegas 1 jam 2 jam, nggak usah. Jadi pelan-pelan aja, mulai dari setengah jam dulu, naik lagi 45 menit, naik lagi 1 jam. Jadi jangan terlalu over ya. Mungkin itu aja yang bisa gua sharing ke kalian. Sorry kalau misalkan memang ada kekurangan dalam penyampaiannya gitu ya. Kalau ada saran, kritik, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Atau misalkan memang ada pertanyaan, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe buat kalian bisa mengikuti video-video gua selanjutnya ya. Thank you sudah nonton dari awal sampai akhir. Gua ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.